Selamat pagi saudara terkasih, bertemu kembali pagi ini Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Christina Prihlestari dari Pepandan Purwantoro. Renungan pagi ini berjudul Tuhan berkarya melalui bejana yang retak. Bacaan terambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 15. Sedangkan untuk nats terambil dari 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ada seorang bapak yang hidupnya di atas bukit. Untuk memenuhi kebutuhan air di keluarganya, bapak ini setiap hari harus mengambil air dari sungai yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Bapak ini setiap hari memikul 2 bejana besar di bahunya. Satu bejana sangat sempurna dan satunya lagi ada retakan di tubuhnya. Selama 2 tahun, bapak ini hanya berhasil mendapatkan air 1,5 bejana saja. Karena ternyata salah satu bejana yang dibawanya selama ini retak. Jadi dari sungai bejana yang retak itu diisi air dengan penuh, tetapi sampai di rumah ternyata airnya hanya tinggal setengah saja. Bejana yang sempurna sangat bangga karena merasa bisa melakukan tugasnya dengan baik. Sedangkan bejana yang retak, dia merasa malu, merasa tidak berharga. Pada suatu hari, ketika bapak itu istirahat, si bejana retak itu berbicara kepada bapak itu. "Tuanku, aku malu dengan diriku sendiri." Bapak itu menjawab, "Kenapa? Apa yang membuat kamu malu?" Bejana retak itu menjawab, "Selama 2 tahun ini, aku hanya mampu membawa setengah dari yang seharusnya bisa aku bawa. Semua ini karena retakan di tubuhku yang mengakibatkan air keluar lagi selama perjalananmu kembali dari sungai ke rumahmu, tuanku. Karena cacatku ini, kamu tidak mendapatkan nilai yang setimpal dengan tenaga yang kamu keluarkan." Tuan itu tersenyum kepada bejana yang retak dan berkata, "Tidakkah pernah kau perhatikan bahwa ada begitu banyak bunga di sepanjang sisi kiri jalan yang kita tempuh? Dan kamu selalu aku tempatkan di posisi itu. Sedangkan di sisi jalan di mana kawanmu bejana yang bagus itu berada, sama sekali tidak ada bunga-bunga yang tumbuh." Bejana yang retak tampak heran dan penasaran. Tuan itu kemudian melanjutkan penjelasannya. "Tahukah kamu bahwa aku selalu tahu tentang kekuranganmu? Beberapa waktu lalu, saya menanam biji bunga di sepanjang sisi jalan yang selalu kita lewati. Dan setiap hari dalam perjalanan pulang, kamulah yang sebenarnya menyiraminya dengan baik, sehingga tumbuh dan berkembang dengan subur. Dan sekarang aku telah bisa memetik beberapa bunga-bunga indah itu untuk menghiasi tempat tinggalku. Tanpa kontribusi kamu, tentu rumah kecilku tidak akan berbau harum dan tampak indah." Saudaraku yang terkasih, setiap dari kita adalah bejana yang retak. Tapi di balik keretakan itu, Tuhan menyimpan rahasia dari kehidupan yang sesungguhnya. Apakah kita mau menerima kekurangan kita dan mencari sisi lainnya untuk perbuatan baik? Kita bisa menebar dan menanam benih di sepanjang jalan kehidupan kita, sehingga kita tidak hanya bisa menikmati keindahan diri sendiri, tetapi juga orang lain akan menikmatinya. Mari kita jalani hidup ini dengan berani menerima kelemahan dan kekurangan kita, karena kita tahu bahwa Allah punya rencana. Allah mampu berkarya
Meskipun di dalam kelemahan kita, Dia sanggup mengubahnya menjadi kekuatan baru. Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Sebaliknya, Dia sanggup memakai kelemahan dan kekurangan kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Tuntunan pemahaman, apakah kita sudah bisa menerima apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membentuk kami menjadi pribadi yang unik dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam setiap kelemahan dan kekurangan kami, Engkau sanggup berkarya dan melalui diri kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Amin.